Baik, itu sudah ada slide-nya ya Pak Joko. Mohon maaf atas keterlambatannya. Silahkan Pak, terima kasih. Oke, nggak apa-apa Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jiska Mariska yang sudah memberi kesempatan kami untuk memberi materi khususnya bagi anak-anak KMMI dari Fakultas se-Indonesia. Dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan ini, semoga keadaan dalam sehat selalu, tetap semangat belajar, sehingga apa yang diimpikan menjadi kenyataan. Baiklah, saya akan memaparkan masalah konsep kesehatan lingkungan. Saya di sini sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli. Lanjut. Pengertian kesehatan lingkungan. Perlu ada ketahui bahwa menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Jadi sudah jelas kita membutuhkan alam, alam membutuhkan kita. Lanjut. Dan ini menurut himpunan HAKLI yang mana dianggotai oleh seluruh alumni kesehatan lingkungan se-Indonesia. Bahwasanya kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup semanusia yang sehat dan sejahtera. Lanjut. Di sini ada 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut WHO. Yang pertama, penyediaan air minum, sudah jelas air yang bersih, air yang sehat bisa dikonsumsi untuk minum sehari-hari. Kemudian pengolahan air buangan dan pengendalian pencemaran. Kemudian yang ketiga, pembuangan sampah padat. Yang keempat, pengendalian vektor. Yang kelima, pencegahan dan pengendalian pencemaran tanah, higien atau kebersihan makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari, serta pengendalian radiasi, pengendalian pencemaran udara. Lanjut. Yang kesembilan, kesehatan kerja dan olahraga. Ini juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan pengendalian kebisingan, perumahan pemukiman, aspek kesehatan lingkungan dan transportasi udara, perencanaan daerah dan perkotaan, pencegahan kecelakaan rekreasi umum dan pariwisata, tindakan sanitasi terhadap wabah, bencana alam, dan transmigrasi. Yang ke-16, penyehatan Kesling, rekreasi umum dan pariwisata. 17, penyehatan lingkungan pada saat dibutuhkan, misalnya terjadi bencana atau darurat keadaan alam yang tidak menentu. Lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, 1. Penyehatan air dan udara, 2. Pengamanan limbah padat, gas dan cair, 3. Pengamanan radiasi, 4. Pengamanan kebisingan, 5. Pengamanan vektor penyakit, 6. Penyehatan dan pengamanan yang bersifat urgen. Lanjut. Konsep terjadinya penyakit. Jadi awal mula penyakit ialah didasari oleh lingkungan yang tidak sehat. Pengertian sehat dan sakit, secara tradisional sehat pada saat ada tidak adanya penyakit. Keadaan fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan setiap orang. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Sakit, persepsi, dan pengalaman seseorang yang berhubungan dengan tubuh baik di dalam dan di luar tubuh manusia itu sendiri. Lanjut.
Ini riwayat alami penyakit yang sama-sama pernah kita rasakan. Yang pertama tahap prepatogenesis, yang kedua tahap inkubasi, yang ketiga tahap penyakit dini, yang keempat tahap penyakit lanjut, dan yang kelima tahap penyakit akhir. Lanjut. Adapun tahap prepatogenesis, pada tahap ini terjadi interaksi antara host dan bibit penyakit. Tetapi interaksi ini terjadi di luar tubuh manusia. Bibit penyakit berada di luar tubuh manusia yang belum masuk ke dalam tubuh manusia. Pada saat ini mulai muncul gangguan keseimbangan dari agen penyakit manusia dan lingkungan. Terlihat lingkungan lebih menguntungkan agen penyakit dan menguntungkan host. Contoh pencemaran udara dan menyebabkan penyakit pada manusia atau diri seseorang itu sendiri. Lanjut. Tahap penyakit ini juga sering kita alami. Tahap ini mulai dihitung dari mulai timbulnya gejala penyakit. Pada tahap ini, host sudah jatuh sakit tetapi masih ringan dan masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Jika penyakit bisa diatasi, kemungkinan akan sembuh, namun jika tidak akan bertambah parah tergantung pada daya tahan tubuh masing-masing. Lanjut. Jika penyakit tidak diobati, maka akan memasuki tahap penyakit lanjut. Host tidak dapat melakukan aktivitas. Pada tahap ini, host memerlukan perawatan dan pengobatan yang intensif. Lanjut. Ini tahap penyakit akhir. Sembuh sempurna, sembuh tapi cacat, karir, membawa penyakit, kronis, dan meninggal. Semua ini dialami semua umat manusia. Lanjut. Adapun hubungan kesehatan dan lingkungan terhadap penyakit. Ini saya coba paparkan segitiga epidemiologi yang mana ada host, agent, dan environment. Semuanya saling berhubungan. Lanjut. Berdasarkan model ini, penyakit dapat terjadi karena tidak adanya keseimbangan antara host, agent, dan environment yang disebabkan orang. Perilaku penjamu yang merusak lingkungan sehingga menguntungkan faktor penyebab penyakit. Penjamu dalam keadaan rentan sehingga mudah dikalahkan oleh agen. Ada peningkatan jumlah dan kualitas agen sehingga dapat mengalahkan host. Lanjut. Agen. Perilaku penjamu yang merusak lingkungan sehingga menguntungkan faktor penyebab. Penjamu dalam keadaan rentan sehingga mudah dikalahkan oleh agen. Ada peningkatan jumlah dan kualitas agen sehingga dapat mengalahkan host. Lanjut. Ini kita perlu ketahui sifat agen sanggup beradaptasi sendiri pada lingkungan dan host, tinggal dan berkembang biak. Patogenesitas sanggup untuk bereaksi patologis pada host setelah terkena infeksi. Virulensi sanggup untuk menghasilkan reaksi patologis berat yang menyebabkan kematian. Ini semua sifat-sifat agen. Lanjut. Toksinitas sanggup merusak jaringan host dan menghasilkan toksi. Invasitas sanggup untuk penetrasi dan menyebarkan ke dalam jaringan. Antigensitas sanggup merangsang reaksi imunologis host dan membentuk antibodi. Lanjut. Faktor genetik. Genetik bisa diambil dari penyakit turunan atau turun-menurun, hemofilia, buta warna, dan DM.
Umur, osteoporosis, campak, polio, CA serviks, dan CA mamai. Jenis kelamin, kanker serviks yang hanya terjadi pada wanita dan kanker prostat yang hanya terjadi pada laki-laki. Semua ini disebabkan oleh faktor genetik. Lanjut. Berdasarkan suku atau ras atau warna kulit. Ternyata orang negro lebih kuat daripada orang kulit putih. Fisiologis, mudah kelelahan, kehamilan, pubertas, stres, dan kurang gizi. Terdampak imunologis, ASI, imunisasi, sakit. Adapun terjadi pada saat perilaku manusia itu sendiri, berdasarkan gaya hidup, personal hygiene, merokok, nafsa, dan alkohol. Lanjut. Karakteristik host. Resistensi, kemampuan host untuk bertahan hidup terhadap infeksi agen. Imunitas, kemampuan host mengembangkan sistem kekebalan tubuh baik didapat maupun secara alami. Infeksionis, potensi host yang terinfeksi menularkan penyakit yang didera pada orang lain. Lanjut. Environment. Kita ambil dari lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial ekonomi. Semua dampak ini dapat menyebabkan suatu penyakit yang terjadi di seseorang ataupun menyebar ke masyarakat. Lanjut. Karakteristik environment. Berdasarkan topografi, situasi atau lokasi, baik alami maupun buatan manusia, yang mempengaruhi terjadinya dan tersebarnya penyakit. Contoh, danau dan sawah. Lanjut. Berdasarkan geografis, keadaan yang berhubungan dengan permukaan bumi, struktur, geologi, iklim, penduduk, flora, dan fauna yang mempengaruhi terjadinya penyebaran penyakit tertentu, tanah, pasir, serta tanah liat. Lanjut. Ini ada video dukungan kita terhadap kesehatan lingkungan dalam program Kota Prabu Muli sebagai kota sehat. Bisa dibuka, Bu. Nggak bisa ya, Bu? Mohon tunggu sebentar ya Pak Joko ya, akan diusahakan terlebih dahulu. Siap, Bu. Wah, kayaknya nggak bisa Pak Joko, sayang sekali. Nggak bisa ya? Iya, mungkin bisa dikirimkan file videonya, nggak apa-apa, ke kami, bisa kami coba share juga. Oke, nanti saya kirim, Bu ya. Bentar. Iya.
Mohon tolong dikirimkan ke nomor handphone yang saya kirimkan via chat ya, Pak. Siap, Bu. Siap. Iya, terima kasih. Ini nomor WA ya, Bu? Iya, Pak. Saya kirim melalui chat aja, Bu ya. Oh ya, boleh, Pak. Silahkan. Apakah sudah dikirimkan, Pak Joko? Lagi proses ini, Bu. Oh, lagi proses. Oh iya, iya. Oke. Ya. Mohon tunggu sebentar ya, adik-adik ya. Izin Pak Joko. Apakah langsung akan share screen sendiri?
Izin Pak Joko, apakah bisa tolong langsung di-share dari screen Bapak langsung? Jika filenya terlalu besar untuk dikirimkan. Sambil menunggu diputar videonya, mungkin karena ini sepertinya adalah sekaligus video penutupan, para peserta juga silahkan untuk mempersiapkan jika ada yang memiliki pertanyaan. Boleh langsung dituliskan di kolom chat atau nanti ditanyakan ketika kuliah ini selesai. Desember 2020. Ini lagi mencoba, Bu. Tunggu bentar ya. Oh iya, boleh silakan Pak. Nggak apa-apa. Masyarakat kurang mampu. Prabu Mulia adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan. Videonya Kota Prabu terdengar Mulia sedang tapi mengejar pencapaian akses oke. layak Sudah terlihat 100%. Pak. Salah satu strategi percepatan pencapaian akses sanitasi tersebut adalah melalui program STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat. Program yang telah dilaksanakan ini Kota Prabu Muli sudah mendeklarasikan diri sebagai kota ODF atau kota stop buang air besar sembarangan pada tanggal 10 Desember 2020. Pemicuan pembangunan rumah sehat dan bedah rumah untuk masyarakat kurang mampu. CSR berupa pembangunan jamban sehat di rumah warga yang belum memiliki jamban. Pemberian stimulan berupa kloset kepada warga yang belum memiliki jamban. Pembentukan dan advokasi dan dukungan camat, lurah atau kepala desa. Advokasi dan dukungan lintas sektor serta terus melakukan pemantauan akan kesadaran serta komitmen masyarakat untuk tetap berperilaku tidak buang air besar sembarangan adalah kunci keberhasilan Kota Prabu Muli mencapai kota ODF. Tak hanya itu, Kota Prabu Muli juga sudah melaksanakan prinsip dari pilar STBM nya, antara lain setiap masyarakat melakukan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun, penyediaan sumber air bersih rumah tangga menerapkan pengelolaan air minum dan makanan dengan aman, penyuluhan
pengetahuan pengelolaan sampah rumah tangga yang benar, kemudian didukung dengan adanya bank sampah yang aktif beserta TPS 3R, serta pengamanan limbah cair rumah tangga, menyongsong akses sanitasi aman 100%. Saya, Ito Yahya, Wali Kota Prabowo, Provinsi Sumatera Selatan, mendukung penuh kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat. Kita berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan STBM, yaitu sanitasi total berbasis masyarakat. Semoga program yang telah dilaksanakan ini menjadi berkah bagi kita semua. Prabu Muli prima dan religius STBM lanjut lebih bersih, lebih sehat. Terima kasih kepada Puskesmas yang telah memberi saya jamban ini. Setelah jamban ini dibangun, saya tidak perlu lagi missing ke tempat mak. Terima kasih, kami udah dibikin ke WC. Selama ini kami numpang, alhamdulillah sekarang nggak numpang lagi kan. STBM. Baik, adik-adik, itulah semacam kegiatan yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli dalam menciptakan lingkungan yang sehat sehingga masyarakat Prabu Muli dapat terhindar dari seluruh penularan penyakit, terlebih penyakit yang disebabkan oleh feses manusia. Dengan program ini, semoga Prabu Muli dapat mewujudkan menjadi kota sehat tahun 2021. Mungkin dari sini, Bu Dokter. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko atas paparan materinya pada siang hari ini. Jadi kita belajar mengenai konsep kesehatan lingkungan yang ternyata mencakup banyak sekali aspek. Mulai dari ada penyediaan air minum, pengelolaan air buangan, dan juga dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Ada agen, host, dan penjamu. Dan yang disajikan barusan adalah bagaimana upaya pemerintah Kota Prabu Muli bekerja sama dengan Dinkes Kota Prabu Muli menangani penyakit sehingga dapat terwujud kota sehat. Baiklah, untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab dari para peserta sekalian. Jika ingin bertanya, dipersilahkan. Bisa melalui kolom chat atau langsung menghidupkan mic-nya dan bertanya langsung kepada narasumber kita siang hari ini. Silahkan. Silakan adik-adik. Kalau ada yang tanya tentang program Kota Sehat di Kota Prabu Muli, kebetulan materi ini konsep lingkungannya nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Tejo masalah penerapan Kota Sehat di Kota Prabu Muli. Ini saya dipinta untuk konsep lingkungan yang mendukung kegiatan program Kota Sehat. Jadi mungkin ini masih banyak yang mikir juga nih ya mau nanya apa. Sebelumnya saya tanya dulu nih Pak Joko kalau misalnya boleh. Kalau ini kan yang program-program yang dilakukan di Prabu Muli ini, apakah seandainya bisa nih diterapkan di kota-kota lain di Indonesia? Karena kebetulan peserta kita kan dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi apakah konsep ini bisa juga nih Pak Joko diterapkan di kota-kota lain? Ya, konsep yang kita pakai menganut dari Undang-Undang Dasar Nomor 36 Tahun 2009 masalah kesehatan, yang mana dalam program perwujudan Kota Sehat
ada banyak indikator yang harus dilalui dan dijalankan oleh masing-masing kabupaten kota, terutama untuk penyediaan tempat cuci tangan di setiap rumah ataupun tempat-tempat keramaian. Kemudian juga menganjurkan masyarakat agar tidak lagi membuang air besar sembarangan, yang mana pemicu tersebut dapat menularkan penyakit ke seluruh masyarakat sekitar. Nah, dengan ini Prabu Muli, alhamdulillah Ibu Jiske, kami sudah mendeklarasikan kegiatan ODF 100%, yang mana pada waktu itu tanggal 20 Oktober kami mendeklarasikan ODF 100%. Jadi untuk ODF 100% ini di tingkat Sumatera Selatan ada 3 kota yang sudah mendeklarasikan ODF 100% tersebut. Yang pertama Kabupaten Pali, kedua Prabu Muli, dan yang ketiga Lubuk Linggau. Dan insya Allah pada tahun ini kami berjuang untuk mendapatkan penghargaan STBM Award, yang mana kegiatan-kegiatannya sudah kami laksanakan dan persyaratan-persyaratannya sudah kami kirimkan ke pusat. Jadi kita tinggal menunggu hasil. Kemudian juga dalam melaksanakan kegiatan kota sehat, ini diwajibkan setiap kabupaten kota harus memilih 2 tatanan yang akan diikutkan dalam penilaian kota sehat. Terlebih ada poin penting di sini, kami sudah melaksanakan ODF 100% dan menjadi salah satu syarat mutlak untuk mengikuti penghargaan kota sehat itu sendiri. Mohon doanya Ibu dan adik-adik, semoga Prabu Muli dapat menyabet penghargaan kota sehat tahun 2021 dan juga STBM Award tahun 2021. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih Pak Joko, penjelasannya memang banyak sekali ya pencapaian-pencapaian Kota Prabu Muli, dan semoga kedepannya juga tetap bisa mempertahankan status Prabu Muli sebagai kota sehat dan bisa menjadi percontohan bagi kota-kota lain di seluruh Indonesia. Jadi para adik-adik di sini yang semuanya mendalami pendidikan di bidang kesehatan dan kedokteran, mudah-mudahan suatu saat nanti akan menjadi pelopor juga untuk perwujudan kota sehat di kota masing-masing. Baiklah, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya pada Pak Joko untuk paparan materinya pada hari ini. Terima kasih juga atas partisipasinya kepada para peserta kursus KMMI Perwujudan Kota Sehat. Kita cukupkan hari ini dengan penutup berupa upaya kita masing-masing dari kita akan bertanggung jawab terhadap terwujudnya kota sehat, sehingga kalian semua meskipun masih berstatus sebagai mahasiswa peserta, namun dapat pula memulai inisiasi gerakan sehat sehingga terwujud kota sehat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik dan Ibu Jiske Mariska. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama adik-adik. Semangat ya. Jangan lupa absen di e-learning ya, terutama yang kelas Kingares. Silahkan bagi yang ingin live diperbolehkan.